Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai proses pembuahan dan perkembangan awal janin dalam tubuh manusia. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena menyangkut awal terbentuknya kehidupan manusia. Dimulai dari pertemuan antara sperma dan sel telur hingga janin berkembang menjadi fetus dan siap dilahirkan. Dalam pemaparan ini, kami akan menguraikan langkah demi langkah proses biologis yang luar biasa, mulai dari perjalanan sperma, proses pembuahan, pembentukan zigot, hingga perkembangan embrio menjadi janin. Kami berharap setelah presentasi ini, teman-teman semua dapat lebih memahami bagaimana kehidupan dimulai dari satu sel yang kemudian berkembang menjadi manusia seutuhnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Masih ingat kan proses menstruasi? Awalnya, sel telur yang matang akan keluar dari indung telur menuju saluran telur. Proses ini disebut ovulasi yang menjadi penentu masa subur, yaitu saat kehamilan paling mungkin terjadi. Vagina pun mengeluarkan lendir agar hubungan seks lebih mudah dilakukan. Setelah laki-laki ejakulasi di dalam vagina, sperma akan berenang masuk ke dalam rahim hingga ke saluran telur. Kemudian terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang disebut pembuahan. Hasil pembuahan yang disebut zigot ini akan terus membelah diri sambil bergerak menuju dinding rahim dalam waktu 5 hingga 7 hari untuk akhirnya membenamkan diri di dalam dinding rahim. Test pack akan menjadi positif 2 minggu setelah terjadinya pembuahan, walaupun mungkin kamu belum mengetahui kamu hamil. Saat terlambat haid, kehamilan kamu sudah mencapai 4 hingga 5 minggu. Ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter. Karena setiap trimester merupakan masa yang penting untuk perkembangan janin, jangan lupa untuk melakukan antenatal care (ANC) atau pemeriksaan kehamilan yang dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Saat ANC ini, dokter akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesejahteraan ibu dan janin. Ibu hamil juga akan mendapatkan buku KIA yang berwarna merah muda yang sangat disarankan untuk dibaca. Di buku ini, kamu bisa mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kehamilan, tanda-tanda gawat darurat pada ibu hamil, bahkan panduan untuk merawat bayi agar terhindar dari stunting. Mulai minggu ke-37, bayi sudah siap untuk persalinan. Kamu mungkin akan mengalami tanda persalinan di minggu ke-37 sampai 40 dengan kontraksi yang semakin kuat dan sering dan bisa disertai keluarnya air ketuban. Pada saat ini pun bisa keluar lendir yang mengandung sedikit darah dari vagina dan ini normal terjadi. Segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat jika tanda-tanda persalinan ini muncul. Namun, jika selama kehamilan kamu mengalami nyeri ulu hati dan atau muntah, tidak mau makan, demam tinggi, sakit kepala dan atau pandangan kabur dan atau kejang, disertai atau tanpa bengkak pada kaki, tangan dan wajah,